Baik, kita masuk ke sub pokok bahasan ketiga tentang metode pengukuran investasi sosial, melihat bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Mengutip pendapat Clark 2004, mengkategorikan tiga kategori umum dari metode pengukuran investasi sosial. Dia sebut lebih enak dengan istilah nilai sosial kalau Clark ini. Saya kira dengan membaca beberapa referensi hampir mirip lah dengan investasi sosial, karena investasi sosial sebagaimana kita rumuskan di awal pertemuan kita bahwa sesuatu yang diinvest, ditanam baik berupa aset maupun modal untuk memperoleh benefit ya selain profit oriented yang diinginkan atau dihasilkan oleh sebuah corporate atau sebuah lembaga. Nah, menurut Clark ada tiga metode yang dikategorikan secara umum dalam pengukuran investasi sosial atau nilai sosial. Yang pertama adalah metode proses, yang kedua adalah metode dampak, dan ketiga adalah metode monetisasi. Apa itu metode proses? Metode proses itu adalah metode atau alat yang digunakan untuk memantau efisien dan efektivitas dari output, variabel maupun indikator yang digunakan manajemen untuk melacak proses yang sedang berjalan. Nah, tentunya output tersebut kemudian dapat dievaluasi dalam hal sejauh mana output memiliki korelasi atau menyebabkan suatu outcomes sosial yang diinginkan. Kemudian metode dampak yaitu alat yang digunakan untuk menghubungkan output ya atau keluaran dan outcome satu hasil yang dapat digunakan untuk membuktikan outcome tambahan relatif terhadap alternatif lainnya. Sementara itu metode monetisasi adalah salah satu upaya untuk mengkonversikan keluaran atau dampak dengan menetapkan kesetaraan nilai uang. Jadi ukurannya itu adalah dikonversikan ke dalam bentuk uang. Misalnya kita mendirikan posyandu, apa manfaat posyandu, melahirkan outputnya dalam misalnya karya-karya purnasu yang terlatih, berapa kemudian jumlah diikuti pelatihan dikonversikan, berapa duit dihasilkan. Nah itu metode monetisasi ya. Nah ketiga metode ini sangat menentukan ya bagaimana perhitungan terkait dengan pengukuran investasi sosial atau nilai sosial. Slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Clark membagi tiga metode pengukuran investasi sosial, yaitu meliputi proses, dampak, dan monetisasi. Nah, ketiga metode ini jika kita hubungkan dengan 9 konsep pengukuran yang umumnya digunakan untuk melihat dampak-dampak sosial dalam sebuah kebijakan dan program, maka umumnya yang direkomendasikan oleh para ahli itu adalah tiga konsep terakhir, ya, yaitu social return on investment atau disingkat dengan SROI, kemudian benefit cost analysis, dan poverty and social impact analysis. Pertanyaannya mengapa kemudian ketiga konsep ini atau pendekatan ini yang direkomendasikan oleh para ahli? Ternyata kalau kita lihat matriksnya, ya, ketiga konsep ini menggunakan dua metode yang dianggap relevan, yaitu metode dampak dan metode monetisasi. Artinya metode dampak berarti kan ada sesuatu yang terlihat secara terukur baik positif maupun negatifnya. Dan yang kedua adalah monetisasi. Monetisasi karena bisa di-finansialkan atau dikonversikan dalam bentuk uang. Lalu pertanyaan menariknya adalah mengapa metode monetisasi dalam konteks investasi sosial menjadi penting? Ya, di antara 9 pendekatan atau konsep yang umum digunakan, hanya 3 yang direkomendasikan. Di situ kemudian yang membedakan adalah kehadiran metode monetisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa? Paling tidak ada 2 alasan. Alasan pertama adalah mudah dipahami karena dampak sosial dikaitkan langsung dengan nilai uang. Dan yang kedua adalah menghasilkan nilai yang dapat digunakan sebagai patokan atau dasar pengambilan keputusan oleh pihak terkait. Nah, tentunya dua alasan mendasar ini yang kemudian menjadikan mengapa kemudian metode monetisasi dijadikan sebagai bagian penting di dalam keunggulan menggunakan pendekatan ya
tiga yang saya sebutkan tadi, yaitu SROI, kemudian benefit, cost analysis, dan poverty. Baik, mari kita membahas satu persatu mengenai rekomendasi dari para pakar mengenai pengukuran investasi sosial. Yang pertama adalah Social Return on Investment atau disingkat SROI. Nah, SROI ini adalah proses pemahaman, pengukuran dan pelaporan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan oleh sebuah organisasi berdasarkan analisis manfaat biaya, akuntansi sosial, dan audit sosial. Alat yang biasa digunakan, ya, ini adalah alat yang biasa dipergunakan untuk membuktikan dan memperbaiki situasi dan kondisi ada, serta menyediakan sarana yang kuat untuk menunjukkan dan mengkomunikasikan nilai-nilai sosial. Sebenarnya SROI itu sendiri adalah alat atau metode untuk mengukur suatu nilai manfaat relatif terhadap investasi yang dikeluarkan untuk mencapai manfaat tersebut. Di sini ada rasio yang dihasilkan yang menunjukkan perbandingan antara net present value dari manfaat atau benefit dengan net present value dari investasi atau investment yang diperlukan untuk mencapai manfaat tersebut. Nanti saya akan menunjukkan salah satu case tentang SROI ini di slide bagian akhir. Ada 4 tahapan dalam analisis SROI menurut Lawler et al. Tahapan pertama adalah penentuan batasan dan pemetaan dampak. Di sini langkah-langkah diambil meliputi menetapkan parameter untuk analisis SROI, identifikasi, penyusunan prioritas dan melibatkan stakeholder, dan yang ketiga adalah mengembangkan teori perubahan. Tahapan kedua adalah pengumpulan data. Langkahnya adalah memilih indikator, identifikasi nilai finansial, pengumpulan data. Kemudian tahapan ketiga adalah pemodelan dan perhitungan. Di sini langkahnya paling banyak, kurang lebih 6, yaitu analisis input, menambahkan manfaat, memproyeksikan nilai masa depan, menghitung SROI, melakukan analisis sensitivitas, menghitung nilai tambahan dan payback period atau opsional. Dan tahapan terakhir adalah pelaporan. Di sini mempersiapkan laporan SROI dan mengkomunikasikannya. Baik, selanjutnya pendekatan yang umumnya direkomendasikan oleh para ahli untuk mengukur investasi sosial atau nilai sosial adalah benefit cost analysis. Nah, benefit cost analysis ini adalah suatu jenis analisis ekonomi di mana biaya dan dampak sosial dari suatu investasi dinyatakan dalam nilai uang. Kemudian benefit cost analysis ini mengevaluasi investasi ketika konsekuensi penting dari suatu investasi tidak sepenuhnya tercermin dalam penerimaan dan pengeluaran. Kemudian pendekatan ini mengevaluasi berbagai macam investasi sektor publik terkait dengan program pemerintah dalam negeri, program bantuan asing, investasi sosial, dana yayasan, dan lain-lain. Serta investasi double bottom line yang bertujuan untuk memberikan dampak sosial di samping pendapatan bagi perusahaan. Dan yang terakhir, benefit cost analysis ini adalah untuk mengetahui efisiensi dari investasi atau hibah yang diberikan. Dengan demikian, benefit cost analysis ini mengukur yang pertama adalah net present value atau nilai keseluruhan dari seluruh biaya, pendapatan, dan dampak sosial setelah didiskontokan. Didiskontokan itu adalah pajak ya. Jadi potongan atau bunga yang harus dibayarkan ya, dan sebuah aktivitas kegiatan. Sehingga mencerminkan periode akuntansi yang sama. Yang kedua adalah benefit cost ratio, yaitu nilai pendapatan dan dampak positif setelah diskontokan dibagi dengan nilai biaya dan dampak negatif setelah diskontokan. Dan yang ketiga adalah internal rate of return, yaitu nilai bersih pendapatan ditambah dengan dampak sosial yang dinyatakan sebagai persentase pengembalian tahunan dari total biaya investasi. Jadi memang agak kompleks ya dibandingkan dengan SROI tadi. Dia melihat ada 3 hal penting untuk yang diukur.
dari pendekatan benefit cost analysis ini. Carolai ini membangun satu matrik yang disebut dengan input dan output benefit cost analysis. Nah, di sini dilihat bahwa informasi yang dibutuhkan misalnya ukuran komprehensif dari biaya program pada setiap waktu secara agregat dan spesifik untuk bagi pemangku kepentingan. Ini adalah hasil analisisnya adalah ukuran dari manfaat bersih terhadap masyarakat. Kemudian ukuran dari dampak program pada setiap titik waktu adalah rasio manfaat atau benefit terhadap biaya atau cost, dan pseudo price untuk menilai semua keluaran dalam nilai uang secara agregat dan spesifik untuk berbagai pemangku kepentingan, atau hasil analisisnya adalah ukuran tingkat pengembalian terhadap masyarakat. Nah, ini input dan output benefit cost analysis yang dikatakan oleh Carolai. Kemudian pendekatan terakhir yaitu Poverty and Social Impact Analysis atau PSIA. Jadi pendekatan ini menganalisis distribusi dampak dari kebijakan perubahan pada kesejahteraan berbagai kelompok pemangku kepentingan yang berbeda dengan memberikan pendekatan pada kaum miskin dan rentan. Ini umumnya biasanya dilakukan oleh World Bank, kemudian mengembangkan penilaian dampak sistematis untuk proyek tertentu dan melakukan identifikasi asumsi pelaksanaan program, sasaran yang digunakan, pemangku kepentingan yang relevan, dan struktur kelembagaannya. Setidaknya ada 6 tahapan dalam metode PSIA ini. Ini saya mengutip Budiono ya, tahun 2012 yang mengatakan bahwa 6 tahapan tersebut sebagaimana yang diutarakan World Bank, yaitu identifikasi, kriterianya adalah identifikasi pemangku kepentingan, penilaian, kemudian analisis dampak sosial atau social tools. Di sini social tools ini kriterianya bisa menggunakan social impact analysis, beneficiary assessment, participative poverty assessment, PPA, ya, kemudian social capital assessment tools and demand analysis. Kemudian yang keempat tahapan adalah analisis dampak ekonomi tools. Ada direct impact analysis tools, behavioral models, kemudian partial equilibrium models, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah penilaian risiko, kriteria penilaian risiko dan analisis skenario. Kemudian yang keenam adalah monitoring dan evaluasi. Di sini adalah public expenditure tracking survey, kemudian qualitative service delivery survey, dan citizenship report card. Nah, saya kira ini tahapan-tahapan yang bisa dilakukan dalam menggunakan metode atau pendekatan PSIA ini. Nah, di masing-masing metode ya, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam pengukuran investasi sosial. Contoh kasus Roy, kelebihannya ini sangat fleksibel dan memerlukan biaya yang relatif rendah. Kemudian memiliki kredibilitas yang lebih tinggi dari pendekatan lainnya karena didasarkan pada data, output, dan hasil usaha intelektual. Tetapi kekurangannya adalah kredibilitasnya lebih rendah dari analisis ekonomi yang rinci. Nah, ini juga kemudian kontribusinya bagi benefit cost analysis ya, menjadi kelebihan bahwa benefit cost analysis ini mempunyai kelebihan dapat digunakan pihak luar organisasi untuk mengetahui efisiensi dan investasi atau hibah yang diberikan karena lebih tendensi kepada determinan ekonomiknya. Kemudian kekurangannya adalah penerapan dalam evaluasi program sosial belum mencapai kematangan, yang ini kemudian ditutupi oleh social return of on investment atau SROI. Sementara poverty and social impact analysis atau PSII ya, dia lebih cenderung kelebihannya dirancang khusus untuk memberikan masukan dari pemangku kepentingan lokal non pemerintah di negara berkembang, tetapi kekurangannya relatif sulit digunakan karena membutuhkan biaya yang besar dalam aplikasinya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, tidak ada metode yang sempurna saling mengisi satu sama lain. Tetapi sepanjang ini kemudian yang direkomendasikan kalau kita orang-orang sosial yang pernah bersentuhan dengan ilmu sosial adalah ya memang return social return on investment ini atau SROI yang digunakan untuk mengukur dampak investasi sosial. Hal yang menariknya lagi kemudian adalah Budiono mencoba untuk menginventaris keterbatasan ketiga metode pengukuran investasi sosial yang tadi menggunakan metode dampak dan monetisasi yang dikeluarkan oleh Clark. Ya.
Nah, apa kemudian keterbatasan dari ketiga metode ini? Yang pertama adalah tidak ada standar umum. Nah, akibat dari tidak adanya standar umum, maka tidak ada konsistensi. Hal ini kemudian menunjukkan hanya aspek finansial yang dinilai sehingga sosialnya sangat minim. Karena kita tahu sendiri bahwa determinan ekonomi sangat menentukan dalam menghitung investasi sosial itu sendiri. Yang kedua adalah kompleksitas pengukuran investasi sosial atau nilai sosial. Ini karena sangat kompleks, maka tidak ada yang pasti sebab dipengaruhi waktu, tempat, dan situasi. Dan yang ketiga keterbatasan adalah kendala teknis. Determinasi monetisasi ini mengakibatkan tidak semua situasi dan kondisi yang ada, terutama kehidupan sosial itu bisa difinansialkan. Nah, inilah saya kira hal yang menarik untuk kita pelajari mengenai kelebihan, kekurangan, serta keterbatasan dari metode-metode yang ada dalam mengukur investasi sosial itu sendiri.